Perkenalkan, nama saya Nomi Margaret dari kelas AP 2011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari awal sampai akhir tentang hubungan industri dan K3. Di pertemuan pertama, dijelaskan mengenai deskripsi K3 sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Nomor 1 Tahun 1970, pentingnya pengembangan di tempat kerja, peraturan, dan regulasi, hak dan kewajiban perusahaan. Lalu, untuk mata kuliah ini, adanya target yang harus dicapai dari hubungan industri dan K3. Target hubungan industri antara lain, yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Klaster Ketenagakerjaan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Yang ketiga, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang perlindungan pekerja, buruh, dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan COVID. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu di materi yang kedua, mempelajari metode menganalisa kasus. Metode yang pertama menggunakan metode 5W1H. Rumusan 5W1H diperkenalkan oleh seorang penulis, novel Rudyard Kipling. Rumusan 5W1H juga dinilai menjadi paling mudah untuk memecahkan berbagai masalah dan merumuskan informasi. Metode 5W1H di Indonesia dikenal sebagai sebutan adik Simba, yang diambil dari kata what, where, when, who, why, dan how. Lalu metode selanjutnya adalah metode fishbone, yaitu tulang ikan. Penemu metode fishbone adalah seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an bernama Dr. Kaoru Ishikawa, kelahiran 1915. Dikatakan tulang ikan karena berbentuk tulang ikan. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong ikan, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Lalu di materi 3, menjelaskan materi tentang definisi hubungan industrial, yaitu hubungan antara semua pihak yang terkait atas proses produksi barang atau pelayanan, jasa di suatu organisasi. Menjelaskan stakeholder yang terdiri atas 1, pengusaha atau pemegang saham, atau disebut share and stockholder, serta dewan komisaris yang sehari-hari diwakili manajemen. Yang kedua, para pekerja dan serikat pekerja. Yang ketiga, para perusahaan pemasok. Yang keempat, masyarakat konsumen. Lalu menjelaskan hubungan industrial Pancasila, yaitu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, baik itu pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang didasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian adanya tujuan HIP, hubungan industrial Pancasila. Juga adanya Hari Buruh, mulai dari pengertian Hari Buruh adalah sebuah libur tahunan yang berasal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Hari Buruh yang dirayakan tanggal 1 Mei dan dikenal dengan sebutan May Day. Dan 1 Mei menjadi libur nasional sejak 2013, dan lain-lainnya. Lalu materi keempat, itu menjelaskan tentang bedah Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, mulai dari definisi Omnibus Law, yaitu satu paket hukum yang isinya berbagai jenis hukum, atau satu undang-undang yang di dalamnya melingkupi banyak undang-undang yang berkaitan. Juga menjelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.